Oke, kita ketemu lagi. Kayak yang aku bilang di video soal konten-konten sekarang yang banyak jebakan, kali ini aku pengen bahas kenapa kok istilah review itu sekarang jadinya abusive dan eksploitatif. Buat teman-teman yang suka lihat konten di YouTube, sosmed, ataupun website gitu ya, aku yakin teman-teman pasti pernah nemu konten yang judulnya pakai kata review, tapi isinya cuman nyebutin fitur-fitur atau muji-muji produknya. Ya, mungkin aku emang yang terlalu idealis kali ya. Tapi menurutku, review yang ideal itu harus punya dua hal. Pertama, review itu harus bisa menyebutkan kekurangan dan kelebihan satu produk. Soalnya menurutku ya, review itu kan tujuannya buat bantu pembaca atau penonton dalam menentukan pilihan. Makanya menyebutkan kekurangan dan kelebihan itu wajib. Ya ini kayak ketika kita mau ambil keputusan hidup gitu. Kan kita harus mempertimbangkan pro dan kontra dari keputusan yang akan kita ambil. Apalagi faktanya nih, semua produk itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nggak ada produk yang beneran sempurna buat semua orang. Hal kedua yang harus ada di satu review adalah soal komparasi atau perbandingan. Aku itu anak bahasa ya, jadi aku bisa bilang ini. Satu hal yang pasti, semua adjektif atau kata sifat itu ya hukumnya pasti komparatif dan subjektif. Misalnya nih, kata cepat. Kalau untuk orang, Usain Bolt itu larinya yang paling kenceng. Tapi kalau dibanding sama mobil, ya kencengnya dia masih belum seberapa. Dan bisa jadi malah dibilang lambat. Ya kalau dibanding sama mobil ya. Gak perlu sampai mobil yang harganya amit-amit. Mobil-mobil murah sekalipun juga bisa ngalahin kecepatan si Usain Bolt. Terus, dari mana kita bisa bilang kalau Usain Bolt itu larinya kenceng? Ya karena emang ada orang-orang lain yang larinya jauh lebih lambat. Kayak aku misalnya, yang cuman bisa lari 1 kilometer per jam, itu pun juga dalam 30 detik udah pingsan. Kita baru bisa elaborasi kata sifat yang kita pakai, apapun itu ya, kayak cantik, kenceng, besar, tinggi, asin, dan kawan-kawannya, ketika kita membandingkan dengan yang lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok kata review jadinya eksploitatif kayak sekarang? Menurutku ya, ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah normalisasi salah kaprah dari orang-orang yang berkecimpung di seputaran review. Orang-orang ini yang aku maksud macam-macam ya. Mulai dari orang-orang medianya, misalnya kayak orang salesnya. Ya ini maksudnya yang jualan iklan ya. Ya mereka biasanya nggak tahu di medianya itu ada rubrik apa aja. Makanya cuma taunya yang dijual itu ya review. Itu tadi misalnya orang media atau tim dari kreatornya. Apalagi nih di sisi seberang sana, orang-orang brand itu juga aku yakin mayoritas pasti nggak tahu apa itu bedanya jenis-jenis konten. Ya ini jenis-jenis konten kan banyak ya. Ada advertorial, ada review, ada news, ada listicle, ada opini, ada interview, dan segudang jenis lainnya. Jangankan orang yang jualan iklan ataupun orang brand. Bahkan aku juga tahu ada konten kreator, jurnalis, ataupun reviewernya yang juga nggak tahu apa itu jenis-jenis konten yang sebenarnya tujuannya beda-beda. Bahkan nih ya, mungkin ada juga yang nggak tahu bedanya antara preview, hands-on, unboxing, first impression, sama review. Itu tadi penyebabnya, yang normalisasi salah kaprah itu ya, penyebutan review di sembarang tempat. Penyebab pertama tadi akhirnya berimbas pada penyebab keduanya, yaitu soal keyword.
Kalau di YouTube dan website itu kan jelas memang ada keyword-keyword yang rame ya. Ya, namanya high volume keyword. Sedangkan di sosmed juga ada yang namanya trending hashtag. Nah, media, orang marketing, orang sales, konten kreator, dan kawan-kawannya itu sekarang kan sudah menghalalkan segala cara biar kontennya viral. Makanya nih sekarang kata review itu ya jadinya dipakai di mana-mana. Walaupun sebenarnya penggunaannya ya nggak tepat. Kalau yang sering nongkrong di Twitter ya atau X sekarang ya, pasti sering lihat banyak yang jualan atau iklan apaan pakai hashtag yang lagi trending yang sebenarnya nggak nyambung sama sekali. Kayak jualan cabe tapi pakai hashtag gempa terkini atau hashtagnya MPL misalnya ya. Penutup aja ya biar nggak lama-lama. Biar nggak salah kaprah nih ya. Aku itu bukan anti bisnis juga ya. Aku tahu banget susahnya kayak apa cari duit di zaman sekarang. Karena aku udah di media dari lama, aku juga tahu banget susahnya kayak apa untuk bikin konten yang rame. Nanti tak taruh di deskripsi buat konten-kontenku yang bahas carut marutnya konten di zaman sekarang. Tapi ya terlepas dari susahnya sekarang kayak apa, bukan berarti harus menghalalkan segala cara juga. Pakai cara-cara licik atau malah membodohi orang lain. Ada banyak kata yang bisa dipakai buat judul kalau emang kontennya itu bukan review. Ada banyak konsep yang bisa dipakai juga buat jadi sponsor konten yang menarik. Ya, ini berhubung kayaknya yang nonton video ini juga cuma segelintir dan aku yakin butuh banyak edukasi ke banyak sekali orang untuk bisa meluruskan penggunaan istilah review itu, ya biar nggak lagi eksploitatif ya. Satu hal yang bisa aku bilang ke teman-teman yang nonton video ini, ya kayak yang ada di forum-forum NL. Review jangan dijadikan patokan. Ya udah gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.